host FPTF Time. Episode kali ini perjalanan kuliner kami akan mengajak kalian ke kota DIY dan Solo Raya ya guys. Tentunya kuliner Jogja dan Solo masing-masing mempunyai ciri khas dengan cita rasa yang identik dari setiap daerah. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti aku. Seharian saya akan mengajak kalian untuk berbudaya Jawa dan mengenal semua yang ada di Oma Cantrik. Untuk mengawali segmen kali ini, saya akan mengajak kalian menelusuri budaya Jawa di Oma Cantrik. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti aku terus. Di Oma Cantrik by Raminten, kalian akan diperkenalkan dengan pakaian adat Jawa yang bisa kalian sewa jika berkunjung ke sini. Nah, setelah menggunakan busana Jawa, saya akan diperkenalkan dengan budaya Jemparingan. Di sini, kalian juga bisa menikmati pengalaman yang jarang ditemukan di tempat lain. Ya, Jemparingan atau panahan, salah satu budaya Jawa yang harus terus kita lestarikan. Nah, jadi untuk jari Jemparingan sendiri adalah filosofi orang Jawa sebagai simbol ketenangan dan juga fokus. Kenalkan dengan budaya Jemparingan, selanjutnya kita akan menikmati keliling desa dengan suasana pedesaan persawahan, kita menggunakan VW. Yuk ikuti aku terus. Pengalaman yang satu ini juga tak kalah serunya, mengelilingi desa menggunakan VW, tentunya dengan suasana yang sejuk dan asri. Kalian juga bisa berfoto selfie bersama sahabat atau keluarga sebagai momen kebersamaan yang bisa didokumentasikan dan tentunya estetik dan penuh makna. Nah, di depanku saat ini sudah ada menu bestseller dari Oma Cantrik, yaitu untuk dari wedang Mataram. Kemudian ada beef Jawa, ada es dawet, dan di sini ternyata juga disediakan untuk menu prasmanan. Nah, prasmanan tadi saya ngambil mangut, sayur lodeh, kemudian telur belado, dan juga tahu tempe goreng. Dan di sini juga ada daging ayam suwir, kemudian soto batok, dan cemilannya di sini ada tape buntel dan juga timus. Sate kambing Basamijo dari Cebongan Melati Sleman, aroma bakarannya aja udah bikin ngiler dari jauh. Karena ini legend banget dari tahun 1955. Gak cuma makan di tempat, kamu juga bisa pesan untuk acara spesial atau paket akhir loh. Menu andalan mereka ada sate bakar, tongseng, dan yang paling istimewa, sate rempah bakar madu dengan bumbu manis, gurih, pedasnya yang meresap sampai ke dalam daging. Buat kamu pecinta sensasi pedas, jangan lewatkan tengkleng kering pedas, gurih, nendang, dan bikin nagih. Kalian yang lagi cari sarapan, makan siang, ataupun makan malam, cocok banget nih ini yang hangat dan juga gurih. Ada soto brakot masaan. Soto yang satu ini terkenal banget sama cita rasa khasnya yang bikin nagih. Menu bestsellernya, wah banyak banget. Ada brakot balungan, brakot iga, soto kikil, soto koyor, dan soto tetelan. Minumannya juga gak kalah menarik. Ada jahe serai, susu prambot, susu melon, sampai dengan yang segar banget. Yuk datanglah langsung ke ayam tulang lunak. Disediakan beberapa paket seperti ada ayam goreng lunak, kemudian ikan nila goreng, dan yang spesial itu ada sos sapinya dan juga ada ikan bandeng lunak. Di sini variasi banget untuk dari menunya. Ada nasi kebuli, kemudian ada ikan lele crispy, dan ada sayurnya cah brokoli, kemudian ada burger dan ada snacknya untuk dari jamur, nasi bakar. Di sini nasi bok lengkap cuma 25.500 aja. Mie ayam bakso balungan plus tetelan AA. Di sini terkenal dari kuahnya gurih dan super daging banget. Untuk mie-nya sendiri tuh kenyal banget, ditambah untuk dari si kuahnya ini, kuahnya tuh kental ngaldu banget, enaknya pol. Ditambah si ayamnya ini potongannya gede-gede banget. Dan kalau kita makan sama si tetelan sapinya ini, makin lumer di mulut
best enak tol. Saat ini saya lagi ada di Kedai Makmur nih. Nah, di mana tempatnya di situ kalcam banget. Dan menunya juga banyak dan bestseller semua. Menu bestseller dari Kedai Makmur yaitu yang pertama bubur ayam makmur, dan juga ala carte-nya ada dari video sapi, ada juga untuk dari real food-nya, dari rebusannya, dan juga roti bakarnya. Dan perkopiannya yang paling best banget nih yaitu ada kopi butter, kemudian kopi malaka, dan juga dari teh susu. Kembali lagi bersama saya Atika dan Diksi. Saya lagi ada di Kulon Progo. Nah, buat kalian yang lagi melintasi di Jalan Grosok Kulon Progo, wajib banget mampir ke Warung Giro. Buat kamu yang lagi cari makan tempat yang nyaman, kemudian banyak pilihan menu makanannya, mampir banget langsung ke Warung Giro. Karena di sini banyak banget menu pilihannya. Saat ini saya lagi ada di Martabak Manis Pandawa. Martabak Manis Pandawa ini memang untuk dari variannya lebih dari 20 varian. Ya saja, untuk harganya juga bervariasi. Mulai dari harga 18 ribuan aja. Ada si crepesnya ini. Nah, ini ada 3 tipis kering ala martabak sini. Dan sama Smelo, martabak pizza dengan 3 topping. Tentu saja ini bisa dimakan sharing 3-4 orang. Lagi ada di Pawon Bahkur yang ada di Ganjuran, Bantul. Nah, untuk dari Pawon Bahkur sendiri, di sini adalah pelopor Nusantara. Menunya banyak banget, menyediakan dari paket Nusantara dan juga prasmanan. Baik menu nikmat dan hangat dari Pawon Bahkur, yaitu dari minum-minumannya dulu nih yang best seller banget, yaitu ada seruni, yang kedua ada wedang talam, ada bir kocok, wedang pelaras, wedang rempah-rempah. Itu juga ada menu cemilannya, ada tempe goreng dan juga pisang gorengnya sama mie kotaknya. Ada dari soto bambu sapi yang harga 12.000 saja, dan juga soto ayam, nasi tempong dengan ayam rempah, nasi tempong ikan nila. Untuk dari ikannya gede banget ya potongannya. Saya lagi ada di Kopi Gajah, suasananya sejuk, bikin banget penasaran. Di sini menunya best banget, ada ayam bakar, sop daging sapi, ada sop tulang juga, bakmi goreng, ada cemilannya, sosis, kentang goreng, nugget, otak-otak, ada sparkling magic purple, jus mangganya, ada sweet taro-nya, juga ada kopi latte-nya nih. Bebek goreng simpatik. Bebek goreng ini sudah banyak banget didatangin artis loh. Langsung saja sampai didatengin sama artis. Karena untuk dari bebeknya rasanya itu bener-bener gurih banget. Di luarnya tuh renyah, tapi untuk dari dalamnya dagingnya ini juicy banget. Sambal koreknya yang bikin mata melek. Saya lagi ada di Pawon Markisa. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat, dan program dari Pawon Markisa sendiri adalah setiap hari Jumat di sini makan gratis, ambil sepuasnya. Menu bestseller dari Pawon Markisa ada dari bebek, ayam kampung, entok opor, mangut lele, mangut belut, ada sambal hijau dan sambal merah, dan juga lalapannya. Saat ini saya lagi ada di warung makan Pepes Rumah. Tempatnya bersih dan juga nyaman. Di sini juga konsepnya homey banget. Buat kalian nggak perlu ragu lagi ya buat datang ke sini. Menu bestseller dari warung makan rumah yaitu ada pepes nila, kemudian dari pepes patin, dan yang bestsellernya itu ada sop iga, kemudian ada soto kampung. Bisa ambil nasi refill sepuasnya. Makan pepes rumah menurut aku recommended. Saat ini saya lagi ada di Teh Uci Ramen Kota Gede. Ini sudah ada menu bestsellernya, yaitu yang pertama ada chicken katsu tori paitan ramen, yang kedua ada beef tori paitan ramen. Tidak hanya ramen aja loh, tapi juga ada dimsum mentainya. Rekomen banget. Saat ini saya lagi ada di Sate Taichan Langgeng. Dan informasinya di sini adalah sehari mencapai 2.000 tusuk. Nah, untuk dari satu porsi seperti ini hanya 20.000 aja. Sate Taichan Langgeng, pedas, nikmat, yang hakiki, recommended. Ini untuk dari antriannya juga panjang banget, jadi kalian kalau makan di sini benar-benar harus sabar banget nih.
batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sastra Ageng Adidharma. Bersama saya Atika Daningsi. Saat ini saya lagi ada di Situ Mulyo, Piungan, Bantul. Nah, ini adalah satu lokasi kulineran yang bener-bener rame dan banyak banget pengunjungnya. Buat kalian yang penasaran, ayo ikuti aku. Tuh dari jam 8 pagi aja tuh dari parkirannya udah penuh banget. Jadi makin banget penasaran nih sama soto batok Kangen Deso. Nah, ini dari antriannya juga panjang banget, jadi kalian kalau makan di sini benar-benar harus sabar banget nih. Tapi tenang, dari gorengan dan persateannya di sini adalah prasmanan, jadi kalian bisa memilih sesuka kalian. Nah, buat kalian yang lagi pengen makan enak, harga murah dan cita rasa Deso, cocok banget nih, langsung mampir aja ke Soto Batok Kangen Deso. Karena di sini menunya ternyata tidak hanya soto, ada berbagai macam untuk dari gorengannya mulai dari 1.500-an dan di sini juga lengkap banget untuk dari persateannya. Nah, di sini ada dua varian soto, yaitu soto ayam dan juga soto sapi. Kita cobain. Dan untuk dari porsinya menurut aku ini ngenyangin banget. Untuk dari kuahnya ternyata ini ngaldu banget dan gurih banget. Rasanya enak banget kayak gini, pasti pengen balik lagi dan balik lagi. Nah, ini untuk dari baksonya sendiri harganya cuma 21.000 saja. Ini super tetelannya banyak banget dan baksonya gede banget. Cobain. Gurih dan juga dari baksonya ini daging banget dan ini menurut aku rekomen banget. Nah, itu dari gorengannya lihat jumbo dan gede-gede banget. Kita cobain. Nah, itu dari makan soto ditambah dengan gorengan. Makin mantap. Nah, ini untuk dari kalian kalau mau makan berat juga cocok banget nih, karena di sini ada ikan bakar nila pedas manis dan juga lele pedas manis. Ini tuh dari bumbu ikannya udah sendiri pedasnya dan kemudian gurih dan juga manisnya dapet, ditambah lagi dengan sambal tomatnya yang bikin bertambah enak. Nah, selanjutnya juga ada ayam kremes. Untuk dari kremesannya ini banyak banget, ditambah lagi dengan sambalnya. Cobain. Nah, untuk ayam goreng kremes, ini cita rasanya didominasi oleh rasa gurih yang kuat. Kremesannya memberikan sensasi renyah yang menjadi daya tarik terutama. Nah, di sini juga ada dari pisang goreng yang barbar banget nih. Dan rasanya ini manis, legit, dan enak banget. Selanjutnya juga ada es buah. Lihat untuk dari warnanya dah, wow, cantik banget. Rasa es buah sendiri ini seger banget ya, karena bobonya fresh banget nih. Untuk es tape ini perpaduan antara tape, susu, dan es menghasilkan rasa yang menyegarkan dan manis banget. Selanjutnya ada wedang uwuh. Untuk dari wedang uwuh sendiri ini menyegarkan banget nih, karena ini adalah minuman tradisional. Lagi berada di salah satu tempat legendaris, yaitu Gudeg Jamal. Bestsellernya yaitu yang pertama nasi gudeg pecel, suwir telur tahu, kemudian ada bubur gudeg krecek paha atas, kemudian ada bubur deso, dan juga ada ayam jamalnya, dan juga ada nasi timlo kukli, dan juga sampai bakmoy ini juga ada, dan yang satu lagi ini ada nasi empal. Kemudian untuk dari minumannya ini ada dari es munmut, kemudian dari teh serehnya, dan juga ada Vietnam dripnya. Saat ini saya lagi ada di Sumai Bandung Kang Uje 3. Sudah ada menu bestsellernya dari Sumai Bandung dari Kang Uje, yaitu ada yang dikukus sama digoreng dan juga ada pempeknya. Nah, menurut aku semua menu yang ada di Sumai Bandung Kang Uje recommended.
saya lagi ada di Sate Kambing Cokro Gembira Lekar. Menu bestsellernya ini kronyos, cocok banget nanti makan cemilan ataupun dengan nasi. Rasanya sendiri ini gurih, asinnya pas banget. Kemudian tengkleng rica, tengkleng ricanya best, enak banget untuk dari dagingnya empuk, pol, juicy, dan juga gulai dari rempahnya pas banget, enak. Dan juga sate buntelnya. Sate buntelnya menurut aku ini bumbunya meresap banget sampai dalam. Jadi itu dari gurihnya, manisnya, menurut aku ini enak best. Saat ini saya lagi ada di Mie and Mie, Mie Ayam Jakarta yang beralamatkan di Jalan Garuda, Gang Garuda 2, nomor 85A, Bangun Retno, Bangun Tapan, Bantul, Yogyakarta. Menu bestsellernya dari Mie and Mie, Mie Ayam Jakarta, di mana di sini mie komplit. Untuk dari toppingnya sendiri, tentu saja ada ayamnya, kemudian pangsit goreng, kemudian ada yang spesialnya yaitu bakso dan juga pangsit basahnya. Untuk mie-nya tuh homemade, jadi pasti berbeda dari mie yang lain. Saat ini saya berada di Wisma Pancoran. Wisma Pancoran memiliki beberapa fasilitas, baik kamar yang kecil sampai dengan kamar yang besar. Nah, di sini juga ada tipe sedengan, di mana fasilitasnya sudah ada AC, kemudian TV, dan juga kamar mandi dalam. Nah, di depanku saat ini juga sudah ada beberapa menu untuk bestsellernya dari Wisma Pancoran. Itu ada garang asem dan juga untuk ayam goreng dari sambal terasinya. Saat ini saya lagi ada di LPK Makoto, tepatnya di Jalan Latas. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu dengan owner dan juga pengajar dari LPK Makoto. LPK kami berdiri di awal 2024. Ada kelas offline untuk pemula itu sekitar 98 siswa. Kemudian kelas online ada 513 siswa. Jadi kami berfokus meluluskan anak-anak pada ujian yang pertama kali harus lulus biar bisa proses ke depan untuk bisa bekerja di Korea. Hai sahabat kuliner, pernahkah kalian merasakan cita rasa masakan yang dibumbui dengan gotong royong? Nah, sepertinya hanya ada di Kedai 88 Murangan. Ceritanya ini kan pas waktu kumpulan RT. Nah itu ada ide kalau gimana mendirikan sebuah usaha biar nanti keuangannya tambah, bersama-sama ya gotong royong awalnya membangun kedai ini ya jadilah seperti ini. Menu bestsellernya, kemudian ada nasi goreng seafood, kemudian ada sop iga, ada es teler, buahnya untuk dari alpukatnya ini gede-gede banget lah. Saya lagi ada di Pecel Madiun dan Sego Paru Bu Yanti yang ada di Jalan Ragilan, tepat belakang SKI. Menu bestseller dari rumah makan Bu Yanti. Pertama aku mau nyobain dari sego pecel khas Madiun, ada peyeknya, juga ada pertoppingan telur, perpaduan yang legit, enak banget. Bumbu kacangnya gurih dan ada sedikit aroma dari daun jeruknya. Nasi rawon dengan kuah pekat seperti ini ditambah lagi dengan sensasi gurihnya dan masuk ke dalam dagingnya ini juga empuk banget. Sego paru, wow, potongan parunya ini gede-gede banget. Jadi parunya ini bener-bener empuk banget dan lembut banget, ditambah lagi dengan serundengnya ini yang gurih banget. Saat ini aku nemuin tempat nongkrong yang asik dan cozy banget nih, yaitu Segara Milk Yogyakarta. Santai makin enak kalau ditemani sama makanan-makanan yang sebanyak ini dan selezat ini. Pertama itu ada waffle, kemudian ada corned beef, kemudian ada cappuccino, ada ayam geprek, dan juga ada katsunya. Masih banyak juga untuk dari susu segarnya. Ini yang paling best seller banget di sini karena harganya murah banget. Mulai dari 10.000-an aja kalian sudah bisa menikmati susu sebanyak ini. Saat ini saya lagi ada di Balai Kanoman. Dari tahun 2019, Balai Kanoman itu menjadi salah satu tempat favorit. Mulai dari keluarga, kemudian wisata, dan tempat arisan. Di sini nyaman banget. Karena di sini untuk dari makanannya pun kalian bisa ambil sendiri itu dari menunya. Di depan saya sudah ada menu bestseller dari Balai Kanoman. Ada dari nasi lodeh dan juga telur dadar yang gede banget. Dan juga ada bubur jenangnya dan juga ada alpukatnya, es jeruk, dan juga wedang jahe serai. Saya lagi ada di lokasi Tirtori Molo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Ini sudah ada menu bestsellernya dari Pawon Segar. Jadi untuk menu 10.000 dengan sebanyak ini dan sayurnya 3 macam. Rasanya gurih, rekomen dan enak banget. Porsi bakminya tuh barbar banget loh, nggak main-main. Bener-bener banyak banget ini. Nah, gak kalah menariknya juga di sini juga ternyata ada iga bakar. Selain dagingnya empuk, ternyata bumbunya meresep banget sampai dalam. Juga ada menu spesialnya yaitu sop iga spesial dari Pawon Segar, recommended.
saat ini saya lagi ada di teras Malioboro. Nah, siapa sangka ternyata di dalam teras Malioboro itu ada kuliner yang banyak banget. Salah satu yang pengen aku kunjungi adalah restoran SBTB spesial ayam goreng dan juga bebek gorengnya. Nah, buat kalian kalau ke Malioboro dan bawa rombongan banyak, tenang. Untuk dari tempatnya sendiri ini cukup banget, bisa sampai 50 orang. Dan pesenannya dari SBTB ini ada bebek gorengnya, kemudian ada ayam goreng kampung juga. Mau mencari kuliner India? Pas banget nih, saat ini saya lagi ada di nasi goreng Bak Soleh. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Saat ini saya lagi ada di Jalan Dr. Wahidin Lawean, Surakarta. Bagi kalian yang sedang berwisata atau jalan-jalan ke Solo, ada rekomendasi nih makanan yang selalu bikin penasaran. Semua cita rasanya serasa sedang menyaksikan artis di Bollywood. Nah, di depanku saat ini sudah ada menu bestsellernya dari India. Nah, yang pertama aku mau nyobain dari Pani Pari. Nah, ini untuk dari cara makannya adalah ini, kemudian dituang untuk dari si kuahnya. Rasanya unik, mulai dari pedas, asam, manis, dan asin. Nah, yang kedua, ini aku mau nyobain dari mie kuah penang ayam. Ada udangnya, ada ayam, ada telur, kemudian ada pangsit, ada sayur-sayurnya, dan juga ada si pangsit kerengan juga. Kombinasi rasa yang kaya dan seimbang menonjolkan kaldu ayam yang gurih. Nah, selanjutnya ada nasi goreng biryani kambing. Ada sayurnya juga, kemudian ada telur. Rasa nasi goreng biryani kambing yang kaya akan rasa dan aromatik. Selanjutnya aku mau nyobain dari tandoori kari kambing. Perpaduan cita rasa khas daging kambing, gurihnya rempah-rempah India yang aromatik. Selanjutnya aku mau nyobain dari samosa. Rasa gurih dan pedas dengan teksturnya di luar dan isian lembut di dalam. Selanjutnya ada chicken masala. Chicken masala, hidangan yang rasanya didominasi oleh kombinasi rempah-rempah yang hangat dan saus tomat creamy. Nah, selanjutnya yaitu ada chapati dal. Dimana ini adalah chapatinya dan ini dari sausnya dan namanya dal. Dipadukan dengan chapati yang gurih dan lembut telurnya. Belum kali India kalau kamu belum nyobain dari gulab jamun. Rasa manis seperti susu yang dipadukan dengan kelembutan yang lumer di mulut. Selanjutnya adalah masalati. Jadi ini adalah teh yang berempah. Nah, selanjutnya ini ada mango lash yogurt. Enak dan segar banget. Saat ini saya lagi ada di bebek goreng dan ayam goreng Jogo. Ada arisan, reuni, keluarga, bahkan buat acara nikah juga bisa terima dengan kapasitas kurang lebih 500. Saat ini sudah ada beberapa menu, adalah paket bebek goreng. Buat kalian yang nggak suka bebek, di sini juga disediakan untuk dari ayam kampung. Selanjutnya yaitu wedang JKJ. Semua menu yang ada di sini menurut aku recommended. Buat kalian kalau lagi jalan-jalan ke Pasar Klewer, jangan lupa cobain juga untuk dari tengkleng Klewer yang udah legend banget dari tahun 71. Tepatnya ada di tengkleng Klewer Bu Edi.
Nah, patokannya sendiri ada di depan Masjid Agung. Penasaran kan? Yuk kita cobain. Nah, di sini seporsinya kaki kambing, kemudian iga, dan juga dari dagingnya. Nah, infonya di sini adalah buka jam 12 siang sampai jam 3 sore aja sudah habis. Nah, penasaran kan? Buat kalian yang mau jalan-jalan ke Solo, jangan lupa mampir ke tempatnya Bu Edi. Saya lagi ada di Solo, tepatnya ada di Warung Tengkleng Solo Bujiko. Jangan lupa nih mampir ke sini karena di sini semua bentuknya menurut aku recommended banget. Dari ikan kepala kambing sampai dengan tengkleng, oseng, dan juga satenya ini enak-enak banget. Nah, setelah kita mencicipi untuk kepala kambing yang enak banget, selanjutnya di sini juga ada tengkleng kuah, kemudian tengkleng masak, kemudian ada tongseng daging, dan juga sate buntel, dan juga sate dagingnya. Saat ini saya lagi berada di Warung Tengkleng Badia. Ini untuk dari alamatnya sendiri ada di Jalan Tanjung Long, kawasan Grogol, Sukoharjo, Solo. Nah, ini adalah salah satu tengkleng di Solo yang sudah legend banget karena dari tahun 93 sudah banyak didatangin Kakak Soeharto, kemudian Pak Yusuf Kala, Pak Ganjar. Di depanku saat ini sudah ada menu, ada tengkleng tua dan juga tengkleng gongso. Nah, buat kalian yang lagi jalan-jalan ke Solo, jangan lupa mampir ke tempat makan ini karena ini legendaris banget di Solo dan salah satu menu favoritnya di Solo yaitu selang Krisun Solo. Salah satu ciri khas dari Solo, makanannya tuh aneka ragam banget nih. Yang pertama ada sup matahari, kemudian ada sup jamur, kemudian ada selai daging cacah, dan juga ada bakmi. Nah, ternyata di Vince juga menyediakan minuman sehat. Saat ini saya lagi ada di bakso dan mie ayam Osmilari. Kita bakso dan mie ayam wajib banget ke sini karena di sini untuk informasinya bakso dan mie ayamnya sudah berlabel halal. Saat ini sudah ada menu bestsellernya yaitu bakso keju lumer moncro. Selanjutnya ada es buah segoro. Bakso dan mie ayam Osmilari semuanya recommended. Mau cari kuliner murah, enak, dan cita rasa rumahan, cocok banget nih mampir ke Kedai Riza. Bakso semangkok cuma harga 6.000 aja. Kalau soto tanpa nasi ini harga 5.000 dan jika pakai nasi ini cuma 7.000 aja. Ditambah lagi dengan nasi satu porsi yang barbar banget. Ini ada ayam, kemudian ada sayur terancam dan juga tempe orek ini cuma 12.000 aja. Ditambah lagi ada dis durian dan juga alpukat ini cuma sama 6.000 aja. Nah, saat ini saya sudah di tempat ownernya di Kelempang Kitonian. Yuk kita kunjungi langsung untuk tempat produksinya. Kalau untuk bahan bakunya sendiri kita langsung ngambil dari Palembang. Untuk pembuatannya sendiri itu ada campuran sih, ada yang ikan tenggiri, kakap, gitu, macam-macam. Jadi setiap jenis ini yang lain-lain adonannya gitu. Nah, kerupuk di sini tuh renyah, gurih, dan enak banget. Nah, jadi buat kalian gak perlu khawatir nih, karena di sini untuk dari kerupuk sendiri fresh banget kan. Kelempang Kitonian. Kurangi ya, Pak, perbanyak ininya. Saat ini saya lagi ada di nasi goreng kecombrang by Pawon Bedog. Nah, ternyata untuk di Pawon Bedog ini menyediakan cooking class, di mana kelasnya ini terbanyak adalah dari turis dari negara manapun. Dan di sini juga mengenalkan untuk dari produk lokal asli dari Indonesia dan juga rempah-rempah asli Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita cobain. Nasi goreng kecombrang by Pawon Bedog. Nah, menariknya di sini adalah untuk dari kecombrangnya sendiri ini metik hasil kebun sendiri. Makanan di sini tidak menggunakan dari MSG. Jadi tentu saja untuk dari makanannya ini benar-benar sehat. Saat ini saya berada di Cimol Resto. Nah, buat kalian pecinta makanan Sunda dan Nusantara ini cocok banget. Nah, untuk alamatnya ini ada di Jalan Sidor Mukti, Tiasan, Condong Catur. Cocok banget buat kalian bawa keluarga ataupun untuk tempat arisan. Masakan Sunda yang banyak banget pilihannya, yaitu yang pertama Pesmol Gurame, ada terong raos, ada tumis daun pepaya, ada nasi bakar ayam kemangi, ada sate marangi. Cemilannya ada rujak Bandung, combro, dan juga tahu kemul. Saat ini saya lagi ada di sebelah Neng Ica. Untuk lokasinya ada di Jalan Kahuripan Timur, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Di sini bisa bebas
pilih menunya, dan di sini juga prasmanan. Nah, yang best seller banget ada bakso cincang, bakso jamur, tahu bakso, dan juga sosis merahnya yang asli banget orang Bandung. Nah, di sini tuh tidak hanya seblak, tapi ada kuku, cireng kuah keju, dan juga ada bojotnya. Seblak Neng Icar, menurut aku recommended banget. Hai, jika kalian lagi mencari tempat ngopi sekaligus makan yang enak di daerah Piungan Prambanan, Kopi Talang adalah menjadi salah satu bestnya di sini. Jadi di sini tuh selain tempatnya enak, nyaman, kemudian asri banget, di sini juga menyediakan berbagai jasa. Yang pertama, jika kalian membawa rombongan dari luar kota atau manapun, bisa banget langsung ke Kopi Talang karena di sini menerima jasa transit, dan juga di sini ternyata menerima juga jasa naik VW. Dan untuk dari VW-nya sendiri kalian bisa muter-muter dari Prambanan. Nah, di sini adalah ada salah satu spot favorit makanan 24 jam, yaitu ada mie ayam dan bakso adem ayam. Dan infonya di sini adalah mie legend karena dari tahun 92. Dan di sini hanya porsi 10.000 kalian udah dijamin makan. Saat ini saya berada di Soto Makassar Nusantara 88. Nah, buat kalian pecinta makanan Nusantara yang khas banget Makassar, di sini tempatnya. Karena di sini menunya asli bener-bener Makassar, dan ordernya asli juga dari Makassar tentunya. Semua menu yang ada di Contoh Makassar Nusantara 88 ini mulai dari rasa ini recommended. Saat ini saya lagi ada di Kebun Pasundan. Kalian yang lagi cari tempat yang nyaman, makanannya enak, dan hasil dari kebun sendiri, yuk langsung aja ke Kebun Pasundan. Saat ini saya ada di Penyekatan Pasundan. Nah, tentu saja di sini spesial sambal dan lalap. Dan juga di sini dari informasinya free sambal dan juga lalapannya ya. Nah, untuk kalian yang mau makan dengan penyetan yang enak dan banyak pilihannya dari lauknya, dan pilihannya tuh kurang lebihnya ada 20 macam.